Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang hal-hal yang tidak saya lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, kenapa di season kali ini saya share hal tersebut gitu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang bertanya tentang, Pak, Bapak dulu saat terkena gangguan asam, Bapak melakukan ini enggak, Bapak melakukan itu enggak. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya share video tentang hal-hal yang tidak saya lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang apa yang tidak saya lakukan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa memakluminya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin ya. Minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak sekali yang bertanya tentang hal ini itu teman-teman ya, tentang seputaran penanganan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, saya katakan wajar gitu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sering bertanya tentang masalah cara dan upaya gitu teman-teman ya, karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, berbagai macam cara itu sudah dilakukan teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Berbagai macam cara, berbagai macam upaya dilakukan teman-teman, tetapi tidak kunjung membaik. Nah itu teman-teman, karena ya obatnya itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Nah makanya sangat wajar sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis banyak bertanya tentang hal ini dan itu. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya share video hal yang tidak saya lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Salah satunya, banyak juga yang bertanya tentang, Pak, apakah Bapak dulu pernah mengalami atau misalkan pernah melakukan endoskopis? Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kalian mengikuti channel saya yang dari awal sampai sekarang gitu teman-teman ya, itu saya sudah sering katakan, saya dulu tidak mengalami atau tidak melakukan endoskopis teman-teman ya. Jujur, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sering cek ulang gitu ke dokter gitu, check up sering dilakukan seperti itu, dokter juga selalu menyarankan saya itu untuk di endoskopis teman-teman ya. Tetapi karena ketakutan saya dulu itu masih besar teman-teman, jadi ketika bertanya sama orang lain gitu teman-teman ya, endoskopis itu kayak macam gimana sih? Nah ternyata dapat keterangan itu dari orang-orang yang sudah mengalami endoskopis gitu teman-teman ya. Itu serem buat saya waktu itu gitu teman-teman ya. Jadi dia cerita kalau seandainya ada kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh kita teman-teman ya,
ke bagian mulut, kerongkongan sampai ke lambung kita teman-teman ya. Itu katanya seperti itu teman-teman, tujuannya untuk melihat apakah ada iritasi di bagian tenggorokan atau misalkan di bagian esofagus. Nah itu teman-teman tujuannya memang seperti itu. Nah dulu juga bukan sempat lagi ya, saya sering dianjurkan sama dokter itu untuk melakukan endoskopis teman-teman ya. Tetapi karena memang ketakutan saya masih besar waktu itu gitu teman-teman ya, jadi saya takut lah gitu teman-teman, sehingga saya tidak lakukan gitu teman-teman ya. Tetapi karena mungkin ya sering curhat sama dokter mengeluh tentang sensasi airnya ya, mungkin dokter itu kadang selalu menyarankannya itu endoskopi saja Pak, enggak apa-apa, tenang, katanya seperti itu ya. Tapi yang namanya orang takutnya masih besar dulu gitu teman-teman ya, saya berandai-andainya itu kemana-mana teman-teman ya dulu gitu teman-teman. Nah makanya waktu itu udah beberapa kali disarankan untuk endoskopis itu saya tidak lakukan teman-teman ya, itu untuk saya pribadi. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian disarankan endoskopis sama dokter gitu teman-teman ya, lakukan saja teman-teman ya, karena untuk endoskopis itu nggak berbahaya teman-teman ya. Jangan sampai kayak macam saya dulu gitu teman-teman ya, saya salah tafsir dulu itu. Jadi ketika endoskopis itu, wah jangan-jangan nih kamera dimasukin ke mulut, kemudian ke tenggorokan lewat kerongkongan, akhirnya melihat esofagus, gimana nanti dengan kejadiannya. Nah itu teman-teman, itulah ciri khas saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketakutannya yang sangat masih besar gitu teman-teman, sehingga untuk endoskopis itu tidak dilakukan teman-teman. Tetapi ketika tidak dilakukan juga, alhamdulillah saya bisa sembuh total gitu teman-teman ya, karena waktu itu mulai konsisten dengan metodenya teman-teman. Jadi saya berpikirnya udahlah nggak usah endoskopis gitu teman-teman ya. Jadi saya fokus aja di menjaga makan, menjaga pola hidup, kemudian menjaga pola pikir, itu saja teman-teman. Dan ketika konsisten, alhamdulillah teman-teman ya ada perbaikan. Nah itu teman-teman, walaupun dulu itu perbaikannya itu agak lambat gitu teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu gangguannya itu kan kita tahu sendiri lah ya. Gangguannya itu dua gangguan, yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Jadi ketika medisnya sudah membaik, psikisnya masih kemana-mana, itu pasti medisnya terganggu juga. Nah itu teman-teman, makanya ketika waktu dulu menjaga metodenya itu sangat benar-benar sekali teman-teman. Jadi selain menjaga pola makan, pola hidup dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga teman-teman. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya nggak stres itu ya, gimana caranya supaya nggak banyak pikiran, dan akhirnya tanpa disadari dalam mingguannya itu ada perbaikan teman-teman ya. Nah itu untuk saya pribadi teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang banyak sekali bertanya tentang masalah endoskopis, saya tidak bisa jelaskan panjang lebar teman-teman ya, karena untuk apa yang tidak saya alami, saya tidak berani menjelaskan gitu teman-teman ya, karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis teman-teman ya. Saya itu hanya orang biasa sama dengan kalian lah gitu teman-teman ya. Orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa sembuh total walaupun tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Nah makanya saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya saja. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya, wah Bapak mengalami endoskopis nggak? Bapak pernah melakukan nggak? Saya katakan nggak pernah teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah melakukan endoskopis. Nah itu teman-teman ya, endoskopis itu memang tujuannya untuk melihat apakah di bagian kerongkongan kita, di bagian esofagus kita, di bagian lambung kita itu ada iritasi atau tidak gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu tidak saya lakukan, walaupun dulu itu jujur ya, setiap ke dokter pasti saya disuruh endoskopis teman-teman, karena waktu itu ulu hati saya terasa mengganjal teman-teman. Jadi kalau macam dipegang itu, jangankan ditekan ya, kayak macam dipegang begini saja itu sakit teman-teman. Dan di sini itu ada jendolan ya, kayak macam bengkak gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya memprediksi, oh ini nggak usah diendoskopis saja, ini sudah tahu pasti ada bengkak, saya bilang gitu teman-teman ya. Dulu itu saya nggak bisa berdiri tegak kayak macam begini teman-teman, jadi agak membungkuk. Soalnya kalau misalnya berdiri tegak itu kayak macam ulu hati itu kayak macam ketarik ke bawah. Bahkan untuk jalan saja itu saya sangat hati-hati teman-teman ya, karena ketika jalan saja itu kayak macam ketarik ke bawah. Nah esofagusnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi waktu dulu saya berpikir positif saja, kalau seandainya esofagusnya itu sedang terganggu, ada pembengkakan, ya sebaiknya dijaga jenis makanannya, kemudian minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan ketika benar ya, ketika konsisten, alhamdulillah ulu hatinya mulai membaik dengan sendirinya. Saya sering berjemur juga,
sering olahraga juga gitu teman-teman, mencoba menghindari stres juga dengan selalu melakukan hiburan-hiburan teman-teman ya, kayak macam tontonan, usahakan tontonannya itu menjadi hiburan gitu teman-teman. Kemudian aktivitasnya itu usahakan aktivitasnya itu harus bisa menjadi hiburan. Kemudian pendengarannya juga usahakan pendengarannya itu harus bisa menyenangkan. Nah itu teman-teman, dan ketika konsisten alhamdulillah semua sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis termasuk di medisnya itu menghilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, alangkah baiknya kalian itu ya menjaga saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jaga kekonsistenan kalian untuk menjaga metodenya biar kalian itu cepat membaik. Tetapi kalau misalnya kalian penasaran, Pak saya disuruh endoskopis ya sama dokter itu selalu berulang-ulang disuruh endoskopis, selalu seperti itu. Kalau seandainya kalian penasaran, lakukan saja teman-teman, karena untuk endoskopis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan tidak berbahaya. Nah dulu saya tidak lakukan itu karena saya terlalu salah memprediksi teman-teman. Jadi ketakutannya masih besar, berandai-andainya masih kemana-mana. Nah itu teman-teman, jadi tidak saya lakukan. Nah itu yang pertama, untuk endoskopis saya tidak lakukan. Nah kemudian ada lagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang bertanya, Pak, apakah dulu Bapak itu pernah transfusi darah? Katanya seperti itu. Saya tidak pernah, teman-teman ya. Dulu itu memang benar ya. Dulu itu saya mengalami muka pucat gitu, teman-teman ya. Ketika diperiksa di dokter itu ternyata HB-nya rendah gitu, teman-teman. Jadi kurang darah lah gitu, teman-teman ya, dengan ditandai ya lemah, letih, lesu, kemudian muka pucat. Itu aja sih, teman-teman ya. Dan dulu itu saya disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein teman-teman ya, untuk menambah darah. Dan dulu itu saya sempat pakai obat penambah darah, tahu kan ya kalian juga. Saya takutnya nanti saya nggak di-endorse soalnya gitu teman-teman ya. Itu banyak kan ya obat-obat penambah darah gitu teman-teman ya, bukan obat sih sebetulnya, suplemen ya, suplemen penambah darah. Tapi itu tidak saya lakukan juga teman-teman ya, karena saya berpikirnya gini teman-teman, dulu itu ketakutannya masih besar sih sebetulnya ya. Jadi ketika mau mengkonsumsi suplemen atau obat apapun itu, saya masih merasa ketakutan teman-teman ya. Sehingga ketika untuk menambah darah itu saya nggak konsumsi obat-obatan atau suplemen-suplemen. Saya hanya mengkonsumsi hati ayam aja teman-teman ya, hati ayam tanpa ampla gitu teman-teman, karena amplanya itu agak alot ya, agak alot. Jadi membayangkannya itu kalau seandainya alot itu pasti sulit dicerna, sudah pasti juga nanti asam lambungnya bertambah. Nah itu teman-teman, jadi akhirnya saya nggak konsumsi amplanya, jadi cuman hatinya aja gitu teman-teman, hati ayam saja. Kemudian cara memasaknya gimana? Ekstrim ya. Untuk masaknya itu ekstrim, cuman direbus doang gitu teman-teman ya, karena dulu itu takut minyak juga gitu teman-teman. Jadi ketika berpikir, wah nanti kalau seandainya mengkonsumsi gorengan-gorengan nanti asam lambungnya sulit membaik, akhirnya ya cuma direbus doang teman-teman ya. Dan kalau seandainya teman-teman bertanya, Pak gimana nih rasanya rebusan hati ayam, saya katakan tidak nikmat teman-teman ya, tidak nikmat sama sekali ya, karena paling bumbunya itu cuman penyedap doang gitu teman-teman. Jadi bukan bumbu-bumbu yang berlebih kayak macam gitu, enggak teman-teman ya, cuman kasih Masako, Royco, cuman gitu doang teman-teman ya, cuma direbus doang ya. Tetapi alhamdulillah ketika konsisten menjalani hal seperti itu, kemudian olahraga juga gitu teman-teman ya, lambat laun mulai di situ muka saya itu darahnya itu agak normal lagi, dengan ditandai mukanya itu nggak pucat teman-teman ya, mukanya tidak pucat. Kemudian kalau misalkan kita bercermin itu kadang suka berseri ya, wah ini sekarang tambah hitam lagi nih gitu teman-teman. Kalau dulu ya sebelum darahnya normal itu pucat banget teman-teman ya, kadang di sisi lain ada senang gitu teman-teman, wah sekarang ini gue putih nih, padahal itu bukan putih ya, pucat teman-teman. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi makanya bagi teman-teman yang sekarang bertanya, Pak apakah dulu Bapak ada transfusi darah, saya kurang ngerti teman-teman ya, jadi saya tidak lakukan gitu teman-teman ya. Tetapi untuk kurang darah saya mengalami teman-teman, dan dulu dianjurkan sama dokter itu mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein teman-teman ya. Kemudian disuruh juga mengkonsumsi vitamin-vitamin penambah darah gitu teman-teman, banyak ya suplemen penambah darah itu.
kalian tahu sendirilah suplemen penambah darah apa gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi juga sama, itu juga nggak dikonsumsi teman-teman ya. Jadi saya mencoba menormalkan kembali pencernaan saya gitu. Jadi dia dijagalah asupannya dari obat-obatan, kemudian dari herbal-herbalan. Saya jaga gitu teman-teman ya. Vitamin yang saya konsumsi itu cuma satu teman-teman dulu itu ya. Karena memang itu di awal-awal dikasih sama dokter itu ternyata nggak apa-apa teman-teman, nggak ada reaksi apa-apa ya, nggak ada reaksi ke hal negatif teman-teman, kayak macam vitamin B kompleks ya. Mereknya saya katakan teman-teman, tetapi ini jujur ya saya nggak di-endorse teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang pengen tahu vitamin apa yang saya konsumsi teman-teman ya, itu vitaminnya vitamin B kompleks merek Neorodex teman-teman ya, dan itu paling murah teman-teman ya. Dulu itu kan saya itu dianjurkan mengkonsumsi vitamin, kemudian saya cari vitamin yang paling bagus gitu teman-teman ya. Di apotek itu ternyata banyak sekali ya vitamin-vitamin yang bermerek, kemudian harganya mahal teman-teman. Dan waktu itu keuangan saya sedang terganggu, akhirnya ya saya cari vitaminnya itu yang murah teman-teman ya. Dan kebetulan jatuhnya itu di merek Neorodex gitu teman-teman. Kemudian harganya ya lumayan murah ya, cuman berapa ya dulu itu 6.000, 10.000, 15.000 lah, sekitar segitu, lupa lagi soalnya kejadiannya udah lama teman-teman ya. Dan ketika mengkonsumsi itu apakah berkelanjutan? Tidak teman-teman, saya itu paling lupa lagi, mohon maaf ya kalau seandainya saya salah nih, karena kejadiannya udah lama teman-teman ya. Itu sekitar 2 bulan 3 bulan lah mengkonsumsi itu, dan berhentinya juga tidak disengaja teman-teman, karena ada rasa cuek di situ ya. Jadi kadang hari ini konsumsi, besoknya lupa gitu teman-teman, dikarenakan ya tenaganya sudah hadir lagi gitu teman-teman ya, bahagianya hadir lagi. Jadi sudah mulai agak normal lah di situ teman-teman, sehingga untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin itu berhenti dengan sendirinya teman-teman, tanpa direncanakan. Nah itu teman-teman. Dan kemudian untuk minum vitamin itu, saya minumnya itu tidak di pagi hari teman-teman, saya konsumsinya itu di menjelang mau tidur gitu teman-teman ya, karena di situ ada keterangan bisa membetulkan salut selaput teman-teman ya, bisa memperbaiki salut selaput. Nah, pikir saya waktu itu alangkah baiknya memperbaiki salut selaput itu ketika kita sedang beristirahat normal gitu teman-teman, tidak ada aktivitas gitu teman-teman. Nah, makanya saya konsumsinya itu di malam hari menjelang tidur gitu teman-teman, karena saya berpikirnya waktu itu ketika mau mengkonsumsi di pagi hari itu, nanti ketika ini sedang membetulkan ada aktivitas, ya berarti nggak beres-beres membetulkannya. Nah itu teman-teman ya, makanya saya mengkonsumsinya itu menjelang tidur. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran, itulah kejadian saya gitu teman-teman ya. Kemudian hal-hal yang tidak dilakukan saya lagi itu kayak macam apa ya, banyak sih sebetulnya ya untuk hal-hal yang tidak saya lakukan, upaya yang saya tidak lakukan teman-teman. Tetapi untuk hal-hal yang lainnya, biar waktunya tidak panjang lebar teman-teman, tengok video-video saya yang terdahulu. Jadi untuk upaya itu sebetulnya banyak teman-teman ya untuk saya lakukan, dan banyak juga yang tidak dilakukan. Hal-hal yang pernah saya lakukan ke hal-hal apa ya, di luar logika juga pernah saya lakukan gitu teman-teman, kayak macam manggil supranatural, orang pintar, pernah juga gitu teman-teman ya. Bahkan ketika mendatangkan orang-orang pintar kayak macam begitu, justru tambah shock teman-teman ya. Dulu dikatakan wah kena guna-guna lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk ruqyah pernah juga saya lakukan teman-teman, tetapi nggak kunjung sembuh, karena ya penyakitnya ada di dalam pikiran kita sih sebetulnya teman-teman ya. Penyakitnya ada dalam pikiran kita, itu lebih dominan ya, paling besar di pikiran kita. Hampir 99% gangguan yang kita rasakan itu hasil daripada pola pikir kita teman-teman. Nah makanya pola pikir itu sangat penting sekali teman-teman ya. Makanya waktu itu ketika ketika memanggil supranatural tambah cemas, tambah takut, akhirnya saya hentikan teman-teman ya. Dan untuk memanggil supranatural itu bukan upaya saya teman-teman ya, itu upaya dari keluarga. Karena keluarga sudah cenderung bingung gitu teman-teman ya dulu itu. Jadi ke dokter ini nggak beres, ke dokter itu nggak sembuh, rumah sakit ini nggak kunjung membaik, ganti rumah sakit, ganti dokter itu sudah sering dilakukan. Nah makanya waktu dulu itu keluarga itu mengalami kebingungan, sehingga wajar menurut saya kalau seandainya mereka itu mempunyai cara atau melakukan cara-cara yang di luar logika, kayak macam memanggil supranatural, orang-orang pintar seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, makanya saya katakan wajar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk seputaran hal-hal yang tidak saya lakukan banyak sih sebetulnya teman-teman. Cuman sekarang durasinya udah 19 menit lebih gitu teman-teman ya. Jadi yang saya sampaikan hanya baru 2 saja, yaitu endoskopis dan
transfusi darah. Itu saya gak lakukan teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya, Pak melakukan endoskopis nggak? Tidak, saya tidak pernah melakukannya gitu teman-teman. Jadi untuk hal-hal yang tidak pernah saya lakukan, saya tidak bisa jelaskan gitu teman-teman ya, karena takutnya nanti salah gitu teman-teman ya, karena jujur saya itu bukan dokter ya, bukan dokter, bukan ahli kesehatan, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan gitu teman-teman ya. Saya itu hanya memberikan motivasi saja sama teman-teman, menyampaikan apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya upayakan gitu teman-teman, sampai sekarang itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sebelum saya hentikan videonya, saya perlihatkan dulu pemandangan biar kalian tergugah, biar kalian ada semangat untuk jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, anak saya tadi mandi dia di sana dan akhirnya dimarahin sama yang apa ya, yang nanam padi di sini, karena ini padi yang sebelah sini ini milik orang lain. Jadi dia mandi di sana sama temennya. Nah, sekarang udah mandi tuh, udah berada di saung sama temennya tuh, lagi ngobrol. Temennya ada di bawah tuh lagi cuci tangan. Nah itu teman-teman ya, tadi mandi di sana, akhirnya dimarahin. Wah kenapa padi nu? Nah ini saya perlihatkan pemandangan teman-teman ya. Semoga saja pemandangannya itu menjadi apa ya, penggugah buat kalian, biar kalian itu ada senang lagi, ada semangat lagi gitu teman-teman ya, sehingga kalian itu yang masih berada di dalam rumah terus gitu teman-teman tergugah, saya pengen sembuh total, saya harus jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya, wah ini pemandangannya lihat bagus ya, alhamdulillah masih indah, masih asri. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.